Saya wasiatkan kepada para ibu-ibu, jika Anda melihat sosok kesempurnaan seorang suami, Anda lihat dari luar, Anda bukan istrinya, Anda hanya melihat dari luar, apalagi melalui jaringan sosial media, baik itu Instagram, baik itu Facebook, baik itu YouTube, di sana tergambar sosok suami yang sangat mencintai istrinya, sosok suami yang sangat sayang kepada istrinya dengan memberikan banyak harta. Lalu Anda membandingkan suami Anda dengan suami orang lain, maka ini awal yang dinamakan dengan kehancuran dalam rumah tangga. Bibit-bibit itu mulai ada. Karena apa? Anda mulai membandingkan yang real dengan yang tidak real. Loh Ustaz, kenapa tidak real Ustaz? Iya, karena suami Anda menikah dengan Anda itu real. Hari ini, berapa banyak orang hari ini merasa kadang-kadang dengan suami kan? Suami mungkin ada yang tidurnya ngorok, suami ada yang kalau di depan istrinya ngentut. Suami kalau yang di depan istrinya mungkin dia tingkah lakunya aneh-aneh gitu loh. Padahal ada penelitian, saya juga heran kok ada orang meneliti itu ya. Saya baca aja sampai ketawa-ketawa. Tanda seorang suami udah nyaman, klop dengan istri. Tanda suami itu sudah merasa CS dengan istri katanya. Sudah merasa sangat dekat banget ya. Kalau dia udah bisa ngentut di depan istrinya. Jadi kentutnya suami itu tanda apa Bu? Romantis. Saya juga bingung. Ini kok ada penelitian sampai seperti ini. Walaupun saya baca sambil senyum-senyum sendiri sambil bilang sama istri, tuh kan saya bilang. Ya ini memang hal yang sepertinya di luar nalar. Ya kan? Anda melihat sosok yang lebih sempurna di sana, itu ternyata kamuflase. Kenapa? Karena ternyata tuntutan konten. Supaya followernya bertambah, supaya subscribernya bertambah, dia harus menjadi seorang dewa. Dia harus menjadi sosok yang bukan menjadi dirinya. Ya, saya sering kadang kumpul-kumpul dengan bapak-bapak gitu ya. Kami sering bercanda kadang-kadang. Saya pun seorang bapak-bapak ini laki-laki itu juga punya me time-nya adalah ketika ketemu dengan teman-temannya. Kami suka ngobrol ketawa. Nih ada yang lucu. Ada seorang teman saya itu kalau di mata teman-temannya dia itu orang yang sangat berwibawa, ya kan? Dia sangat luar biasa. Kami pun laki-laki kagum gitu kepada dia. Itu luar biasa gitu. Sampai akhirnya kejadian itu muncul ketika kami lagi ngobrol, tiba-tiba istrinya muncul dari belakang, lalu dia ngomel, ayah gini gitu. Kami kaget melihatnya kan. Apa yang dilakukan? Saya pikir ini orang wibawa, pasti akan dimarahin. Ternyata dia bilang, iya mah siap. Saya bilang ternyata sama aja ini orang. Ya, iya kan, itu luar biasa. Dan anehnya ibu-ibu sekarang seneng kalau suaminya takut sama istri ya. Kayaknya ini di semua anggota semua Bu ya. Ikatan suami takut istri ya. Itu luar biasa Bu. Jangan Bu ya. Jangan ibu senang kalau suami takut sama Anda. Takut sama istri. Suami harus takut sama siapa? Allah. Jangan takut sama istri. Jadi ketika hari ini banyaknya fenomena hal terjadi. Karena dua-duanya ternyata suka membandingkan. Jadi keretakan dalam rumah tangga karena dia itu tidak berpijak di bumi. Dia suka melihat sesuatu yang hanya angan-angan, melihat sesuatu konten yang diartikan menjadi itu sebuah keniscayaan atau sebuah kebenaran. Sudah suaminya suka melihat istri orang yang suka pakai make up, ya kan? Dia kan nggak pernah lihat perempuan yang ada di Instagram yang kelihatannya cantik itu ketika dia bangun tidur tanpa make up. Dia nggak pernah lihat. Bahkan orang hari ini ada yang menggugat istrinya cerai karena setelah menikah melihat wajah aslinya istrinya tanpa makeup dia kaget gitu ya. Sampai akhirnya dia menggugat cerai karena ini bukan istri saya katanya. Ini istri Anda. Ternyata usut punya usut selama ini dia ketemu dengan calon istrinya kalau dia pakai makeup.
Sehingga ketika dia melihat apa adanya dia kaget gitu loh. Nah, kebahagiaan ibu-ibu adalah saat ibu-ibu tidak pakai make up, suami ibu memuji, Masya Allah istriku cantik, itu berarti luar biasa. Berarti Anda tampil apa adanya aja sudah cantik. Makanya saya kadang kalau guyonan sama istri, kadang kalau ini ya, saya selalu mengatakan memang kamu itu lebih cantik daripada artis itu. Istri saya, gombal mungkin gitu kan. Loh, dia nggak tahu bahwa yang di sana artis itu menggunakan makeup. Kalau Anda buka itu makeup itu beda. Dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang yang di makeup tim cantik, ketika pas dihapus semua, itu jadi mohon maaf laki-laki dan nenek-nenek. Itu saya kaget betul-betul, kok bisa ya makeup sampai, itu nenek-nenek itu sampai ditarik bu, ininya ke sini, ke kanan, sampai sininya itu menjadi mulus gitu ya. Pas dicopotin semua, mungkin penitinya dilepas jadi lambreh lagi gitu bu ya. La haula wala quwata illa billah. Begitu hebatnya orang-orang yang melakukan make up. Nah, inilah yang akhirnya menjadi bibit-bibit kerusakan rumah tangga. Karena suka membandingkan. Makanya hilangkanlah. Ya, jangan suka membandingkan suami kita dengan suami orang lain, istri kita dengan istri orang lain. Karena ini bibit. Karena bagaimanapun juga hari ini suami kita adalah pilihan kita. Istri kita itu adalah pilihan kita. Makanya ada kadang-kadang orang-orang, ibu-ibu dinasihati, Bu, kalau sama suami itu jangan suka marah-marah. Jangan juga ngomel. Jangan suka menekan kepada suami. Kenapa? Karena suami itu pada dasarnya seorang suami, ini rahasia Bu ya. Ibu biar tahu ya, ini rahasia. Seorang suami itu sebetulnya hanya butuh dihargai saja. Ketika dia sudah mendapatkan level penghargaan dari istrinya, maka itu sudah segalanya dari seorang suami. Nah, suami yang biasanya dia selingkuh, suami biasanya yang cari istri lagi, itu biasanya yang kadang-kadang dia tidak mendapatkan penghargaan dari seorang istri. Nah,